Bab 2465. Ceroboh. Harus terbang sebentar. Ketika wanita itu bergerak, dia sudah menghunus pedang, dan langsung satu pedang merenggut masa depan. Namun, dia tidak menyangka wanita itu menahannya terlebih dahulu, dan pedangnya akan muncul setelah beberapa saat. Pada saat ini, dia menemukan kelemahan terbesar dari satu pedang merenggut masa depan. Satu masa depan pedang diarahkan ke masa depan, sulit dipahami dan sulit dicegah. Tapi masalahnya adalah sekarang. Jika seseorang membunuhnya saat ini, premis terbesar menggunakan satu pedang merenggut masa depan adalah tidak boleh mati sekarang. Pada saat ini, wanita yang berada di depan Mileye tiba-tiba berkata, "Hentikan pedangmu itu." Suaranya agak serak, tapi tidak buruk. Sebaliknya ada bau asap yang sangat istimewa. Ketika mendengar kata-kata wanita itu, pupil Mileye tiba-tiba menyusut, dan wanita yang berada di depannya ternyata mengetahui bahwa dia telah meluncurkan tebasan masa depan. Sialan, bagaimana lawan mengetahuinya? Pada saat ini, wanita itu menyipitkan matanya, "Hentikan." Setelah hening sejenak, Mileye berkata, "Berhenti bersama-sama." Wanita itu terdiam sejenak, lalu melepaskan tangan kanannya. Pikiran di benak Mileye bergerak, pedang biru gaib masa depan segera berhenti. Wanita itu melirik Mileye dan tidak berbicara, tetapi ada sedikit kewaspadaan di matanya. Mileye baru saja meluncurkan satu pedang merenggut masa depan. Dia tidak yakin bisa menangkisnya. Selain karena keistimewaan pedang ini sendiri, juga karena pedang biru gaib. Monster memiliki pertahanan yang kuat, tetapi di dunia ini, mungkin hanya Yana yang tidak takut dengan pedang biru gaib saja. Mileye menatap wanita itu, "Siapa namamu?" Wanita itu menatap Mileye, tanpa berbicara dan hanya melototinya saja. Mileye tertawa lagi, "Nona, siapa namamu?" Setelah hening sejenak, wanita itu berkata, "Elin." "Elin." Mileye mengedipkan mata, salah satu dari 4 monster kuno. Wanita itu menatap Mileye dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Robin yang berada di samping ragu-ragu sejenak dan berkata, "Tuan Muda Ye, Elin bukanlah 4 monster kuno, tetapi salah satu dari 4 monster suci, dan dia juga merupakan kepala dari 4 monster suci." Mileye terkejut, lalu menatap wanita itu, "Mengapa kamu bergabung dengan 4 monster kuno?" Elin menatap Mileye, "Kamu akan mendapatkan masalah." Mileye sedikit mengernyit, "Apa maksudmu?" Elin tampak tenang, tidak berbicara, berbalik dan pergi. Tapi sebelum berjalan 2 langkah, dia berhenti lagi, lalu menoleh untuk melihat monster Wind Soul dan Dios yang berada di sampingnya. "Menurut kalian, dia bisa melindungi kalian?" Kedua monster itu terdiam. Beberapa saat kemudian, monster Wind Soul mulai berbicara. Mileye sedikit mengernyit, "Menara kecil," dia bilang apa? Menara kecil berkata, "Dia bilang, ikuti kamu, aman." Mileye tertawa terbahak-bahak. Dia melihat monster Wind Soul dan memujinya, "Kamu memiliki penglihatan yang hebat." Saat berbicara, dia melihat ke arah Elin, "Nona Elin, jika aku tidak salah menebak, sebelumnya kalian terkurung di sini, kan?" Elin menatap Mileye, setelah hening sejenak, dia berkata, "Manusia, kaburlah." Mileye menyipitkan matanya, "Kenapa?" Elin berkata dengan pelan, "Seperti yang kamu katakan, kami memang terkurung di sini, dan Raja Dewa hanyalah penjaga saja. Di belakangnya, ada kekuatan lain yang tidak dapat disinggung. Kamu membunuh jiwa spiritualnya, dan melepaskan kami, sama saja dengan menyinggung kekuatan itu. Kamu sama sekali tidak tahu apa yang akan kamu hadapi selanjutnya." Mileye terdiam sesaat, lalu berkata, "Bisakah kamu memberitahu aku tentang kekuatan itu?"
Elin menatap Mileye, pernahkah kamu mendengar tentang sekte siluman? Sekte siluman. Mileye menggelengkan kepala, belum pernah dengar. Setelah Elin terdiam sesaat, dia membentangkan telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan perlahan melayang di depan Mileye. Ini berisi pil iblis yang aku kumpulkan, anggap saja ini sebagai imbalan atas menyelamatkan aku. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye tiba-tiba berkata, apakah mereka akan mengampuni kamu? Elin menggelengkan kepala, tidak. Mileye berkata, mereka tidak akan mengampuni aku juga. Jika demikian, kita bisa kerjasama, bagaimana menurutmu? Elin menoleh untuk melihat Mileye, aku tidak akan takluk pada monster, aku juga tidak akan mengikuti manusia. Setelah mengatakan demikian, dia hendak pergi. Mileye tiba-tiba muncul di depan Elin, dia tersenyum simpul, ayo kita bicarakan di tempat lain. Setelah mengatakan itu, dia langsung membawa Elin memasuki menara kecil. Setelah memasuki menara kecil, pupil mata Elin tiba-tiba menyusut. Tampaknya dia telah menemukan keistimewaan dari ruang waktu di dalam menara kecil ini. Mileye hendak berbicara, Elin tiba-tiba menatapnya, apa yang baru saja kamu katakan? Mileye tercengang, lalu berkata, kita bicarakan di tempat lain. Elin menggelengkan kepala, kalimat sebelumnya. Mileye berkata, kita kerja sama. Elin segera berkata, oke. Ekspresi Mileye tertegun. Pada saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, harum sekali. Mileye melirik Elin, lalu berkata, bukankah kamu tidak ingin mengikuti manusia? Ekspresi Elin tampak tenang, tergantung orang. Mileye. Pada saat ini, Elin tiba-tiba berkata, kamu lepaskan monster yang tersisa itu juga. Mileye menganggukkan kepala, dia meninggalkan menara kecil dan datang depan ke pilar. Dia menebas pelan dengan pedangnya. Puff! Pilar itu langsung hancur. Pada saat ini, seekor monster perlahan-lahan keluar. Monster berbentuk seperti kera, berdiri dan berjalan dengan otot-otot seluruh tubuhnya yang keras, penuh kekuatan. Mileye melihat monster itu, dan berkata, ini. Robin yang berada di samping buru-buru berkata, Tedore, salah satu dari 4 monster kuno. Tedore. Mileye hendak berbicara, Elin tiba-tiba muncul di depan Tedore. Dia mengucapkan beberapa patah kata, lalu menoleh untuk melihat Mileye, sekarang, kita berempat akan mengikuti kamu. Kita punya musuh bersama, sekte siluman. Mileye berkata dengan suara yang serius, bisakah kamu memberitahu aku tentang sekte siluman ini? Setelah hening sejenak, Elin berkata, pasukan mengerikan yang dibentuk oleh aliansi klan siluman, mereka sedang mengumpulkan orang-orang dengan garis darah khusus dan monster dengan garis darah khusus di berbagai dunia yang tak terhitung jumlahnya. Saat berbicara, dia melihat ke arah Mileye, jika garis darah kamu diketahui mereka, kamu benar-benar berakhir. Sekte siluman. Mileye sedikit mengernyit, setelah beberapa saat dia bertanya, mengapa mereka mengurung kalian? Elin berkata dengan cuek, tujuan mereka adalah membuat monster di dunia yang tak terhitung jumlahnya takluk padanya. Tetapi kami tidak mau, jadi kami dikurung di sini sampai kami menyerah. Mileye tertawa dan berkata, sombong sekali. Elin berkata dengan lembut, ada yang lebih sombong lagi. Mileye hendak berbicara, pada saat ini langit yang jauh tiba-tiba bergetar hebat. Detik berikutnya, aura yang sangat mengerikan tiba-tiba melintas kemari. Elin melihat ke arah langit. Tatapan serius melintas di kedalaman matanya, sudah datang. Pada saat ini, pedang biru gaib yang berada di tangan kiri Mileye tiba-tiba menghilang. Ketika melihat adegan ini,
Elin menatap Mileye dengan serius, dan ada jejak ketakutan di matanya. Hanya ada satu cara untuk melawan Mileye, yaitu membunuhnya segera setelah dia menghunuskan pedangnya. Pada saat ini, seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul di langit. Pria paruh baya itu menatap Mileye yang berada di bawah. Dia menatap Mileye dengan kegembiraan dan antusiasme di dalam matanya, benar-benar adalah garis darah yang istimewa. Garis darah istimewa. Mileye melirik pria paruh baya itu, kemudian dia hendak berbicara. Pria paruh baya itu tiba-tiba meraih Mileye yang berada di bawah dengan tangan kanannya. Dengan genggaman ini, kekuatan yang sangat menakutkan melintas. Ketika melihat adegan ini, wajah Robin yang berada di sampingnya berubah drastis, karena pria paruh baya itu tidak menargetkan Mileye sendirian, tetapi semua orang yang berada di lokasi. Robin segera berkata, "Tuan Muda Ye, aku masih ada urusan lain, pamit dulu." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang di langit tak berujung. Wanita yang disematkan oleh pedang Mileye tidak pergi, dia hanya menatap Mileye saja. Di kejauhan, Mileye menoleh untuk melihat Elin yang berada di sampingnya. "Bantu aku menangkisnya, pedangku akan terbang sebentar lagi." Elin melirik Mileye, "Apakah kamu tidak bisa menyuruh pedangmu terbang lebih cepat?" Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Jika terbang dengan cepat, mereka bisa menangkisnya." Elin tidak bisa berkata apa-apa dan tidak berdaya. Dengan hentakan ringan kaki kanannya, dia menghubung ke langit, lalu meninju keluar dengan tinjuan penghancur gunung. Bom! Dalam sekejap, ruang waktu di lokasi langsung mendidih, dan kekuatan yang kuat terus bergetar ke sekitarnya. Elin kembali ke tempat semula dengan ekspresi yang tenang. Pria paruh baya itu melirik Elin, "Elin, pemimpin sekte mengagumi kamu, itu adalah keberuntungan kamu. Tapi kamu malah tidak tahu diri, tidak ingin takluk padanya." Saat berbicara, dia menggelengkan kepalanya, benar-benar sangat bodoh. Setelah berbicara, dia maju selangkah lagi. Bom! Saat kaki ini melesat, ruang waktu di atas kepala Mileye langsung hancur. Detik berikutnya, kaki raksasa yang mencapai langit tiba-tiba melangkah keluar. Dalam sekejap, ruang waktu dalam jutaan mil langsung terbelah menjadi jaring laba-laba besar, sungguh mengerikan. Mileye menoleh untuk melihat Elin. Elin mengerang, lalu merentangkan telapak tangannya, dan sebuah api tiba-tiba menyembur ke langit dari tangannya. Bom! Dalam sekejap, seluruh langit berubah menjadi lautan api, dan kaki raksasa itu terbungkus rapat oleh api. Elin tidak dapat maju 1 inci pun. Pria paruh baya menyipitkan matanya, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Kemudian meninju ke Elin, pandangan tegas melintas di mata Elin, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Detik berikutnya, seberkas api melesat ke langit, menyerang secara langsung. Bom! Tiba-tiba, terdengar suara yang keras di langit. Kemudian, seberkas api berguncang di sekitarnya, dan seluruh langit seketika berubah menjadi lautan api, seperti penyucian api. Mileye tiba-tiba melirik monster Wind Soul dan Dios, "Mengapa kalian tidak mengambil tindakan?" Dua monster menatap Mileye dan merasa sedikit bingung. Pada saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, monster sangat menjaga reputasi." Dalam keadaan normal, dua monster duel, monster lainnya tidak akan maju secara berkelompok untuk membantu, tidak seperti kamu. Berbicara tentang ini, ia berhenti dengan cepat. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Tidak boleh, tidak boleh. Pemikiran mereka terlalu buruk, mereka harus berubah." Menara kecil berkata dengan cuek, "Tidak bisa berubah lagi. Monster sangat berprinsip. Jika kamu membiarkan mereka bertarung dalam kelompok, maka itu adalah penghinaan bagi mereka."
Itu merupakan penghinaan besar. Bahkan dipukuli sampai mati, mereka juga tidak akan melakukan hal itu. Mileye tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan di telapak tangannya ada 10 tetes esensi darah. Dia melihat monster Winsol dan Dios, bunuh dia, ini semua milik kalian. Kedua monster itu ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepala. Mileye memiliki 10 tetes esensi darah di telapak tangannya, bunuh dia, ini semua milik kalian. Dua monster saling memandang sejenak. Detik berikutnya, dua monster itu bergegas keluar dengan semangat. Menara kecil terdiam sejenak, dan berkata, agak ceroboh. Bersambung.